Halo Sparkling, nggak berasa kita udah di akhir Agustus nih, dan lusa udah masuk ke bulan September. Udah masuk bulan berberan ini artinya tuh udah kita masuk ke akhir tahun. Jadi gimana goal setting kalian? Gimana achievement kalian, impian kalian? Mungkin kita ngerasa banyak hal yang kita belum lakuin tahun ini ya, karena pandemi COVID, dan akhirnya merasa kayak waktu berjalan begitu cepat gitu, and ya gue belum lakuin apa-apa gitu. Sama, saya juga. Tapi hari ini teman, saya cuma mau encourage hidup saya dan juga kalian semua. Ayo kita berkarya, ayo kita belum terlambat untuk mengerjakan apa yang menjadi goal setting kita, mengerjakan apa yang menjadi impian kita. Gitu. We have to achieve something this year supaya kita juga bisa lihat kita bertumbuh nih tahun ini, ya nggak? Ya kan? Nah, ayo kita sama-sama menjadi orang-orang pro, orang-orang teens juga. Kita perlu untuk lakuin nih goal setting kita, belum terlambat guys. Oke? Dan saya juga melihat bahwa hari-hari ini banyak orang yang struggle sama kehidupannya. Banyak orang yang struggle di pekerjaan, banyak yang juga mungkin struggle sekolah online, ibadah online, komsel online ya kan. Jadi hari ini cuma mengingatkan setiap kita, ayo masa-masa ini masa yang penting untuk kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi core, menjadi esensi bagaimana hidup kita bisa terus bertumbuh, hidup kita bisa terus menang di dalam setiap pergumulan kita, teman-teman. Jadi kalau hari kita bisa beribadah, saya cuma pengen encourage setiap kita, ayo kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk bersaat teduh, kita lebih sungguh lagi untuk berdoa. Karena masa-masa ini kita butuh, ya, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita beribadah sungguh-sungguh, saya percaya bahwa perubahan hidup pasti terjadi. Saya percaya bahwa kuasa ibadah itu pasti kita alamin. Waktu kita penyembah Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kita, pengharapan buat kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan tuh bekerja buat kehidupan kita. So jangan nyerah, jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oke, hari ini saya pengen share buat kita semua juga, masih dalam tema modeling atau tema menjadi teladan. Gimana teman-teman, hari-hari ini sudahkah kalian menjadi teladan buat sekeliling kalian, buat kantor kalian? Kalau belum, ayo kita sama-sama mulai lagi. Nah, hari saya pengen mengutip apa yang Bagun juga sampaikan di awal bulan tentang modeling, bahwa gini, menjadi teladan itu adalah gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Menjadi teladan adalah gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Gitu. Itu artinya apa? Artinya kita sudah punya kemampuan, kita punya kapasitas untuk menjadi dampak, untuk menjadi teladan, untuk menjadi model. Nah, hari teman-teman, kalau kita bicara soal gaya hidup, sudahkah kita menjadi teladan? Sudahkah gaya hidup ini menjadi gaya hidup kita? Dimanapun kita berada, kita sadar bahwa kita adalah teladan, bahwa kita adalah garam yang terang. Di dalam dunia yang semakin tawar kasihnya, kita adalah garam dunia. Untuk kita memberikan rasa, untuk kita memberikan pengaruh, supaya kehidupan itu lebih nikmat. Ya enggak? Di dalam dunia yang gelap, kita adalah terang dunia, supaya dunia ini boleh semakin punya pengharapan, dunia ini boleh punya cahaya, boleh punya jalan yang benar. Coba kita bayangin teman-teman, bahwa satu ruangan yang gelap, kita berada di satu ruangan yang gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit pun. Terus tiba-tiba ada lilin yang nyala di ujung ruangan. Pasti setiap mata kita akan tertuju kepada lilin tersebut, kepada terang tersebut. Itulah terang yang Tuhan maksudkan buat kehidupan kita. Sadarkah bahwa dunia ini tuh dunia yang gelap? Waktu kita menjadi terang, pasti hidup kita dilihat orang. Waktu kita jadi terang, pasti hidup kita akan dilihat oleh orang banyak. Jadi teman-teman, bicara soal menjadi garam dan terang bukan bicara soal bisa atau enggak. Bicara menjadi teladan bukan bicara soal bisa atau enggak. Tapi bicara soal keputusan. Keputusan pengaruh apa, dampak apa yang kamu pengen berikan buat orang sekeliling kamu. Keputusan rasa seperti apa atau cahaya seperti apa yang mau kamu berikan buat orang sekeliling kamu. Ayo kita jadi garam dan terang. Dan yang kedua teman-teman, status kita sebagai anak Tuhan, status kita sebagai orang Kristen, ya kan, sebagai orang-orang yang melayani di gereja bahkan, itu seringkali dijadikan indikator atau standar kebenaran buat orang-orang sekeliling kita. Ya kan, kita seringkali dituntut kayak, lu kan orang Kristen, kok lu begini begitu? Lu kan orang Kristen, begini dosa nggak sih? Seringkali kita dijadikan standar buat orang sekeliling kita tentang apa yang benar dan apa yang salah. And which is that is good gitu. Itu baik buat kehidupan kita. Nah, 1 Timotius 4 ayat 12
berkata seperti ini, ayat yang sangat favorit hari-hari ini teman-teman ya. 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini jadilah teladan, kalau saya baca di terjemahan bahasa Inggris, yaitu New English Translation, jadilah teladan memakai kata set an example. Jadi kita bukan sekedar menjadi teladan, tapi kita menentukan teladan, menentukan contoh gitu. Jadi sebagai anak Tuhan seringkali kita dituntut untuk punya standar yang lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Dan itu bagus teman-teman. Tapi saya menemukan bahwa banyak orang-orang yang merasa itu sebagai sebuah beban. Teladan itu menjadi sebuah beban hidup. Teladan itu jadi sebuah hal yang membuat kita nggak bisa hidup bebas gitu. Sebagai anak Tuhan kayaknya kita punya banyak batasan gitu ya. Batasan-batasan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Hal ini kadang-kadang wajar, tapi ketika saya dan kita mau teliti lebih lanjut, sebenarnya hidup dalam Tuhan itu bukan malah kita jadi nggak bebas. Ini hal yang nggak wajar teman. Hal yang kedengarannya wajar, tapi sebenarnya nggak wajar. Saat banyak orang berpikir bahwa hidup dalam Tuhan tuh nggak bebas ya. Gitu. Saya juga sampai punya satu anak rohani teman. Dia bilang bahwa gue mah gak mau lah jadi pemimpin gitu. Gue gak mau lah terlalu dalam melayani Tuhan. Kenapa? Ya karena gue gak mau dituntut. Gue masih pengen hidup bebas gitu. Gue masih pengen hidup bebas. Maksudnya hidup bebas apa? Ya masih pengen jatuh dalam dosa gitu kan. Masih pengen menikmati dunia gitu. Ya gue gak akan sampai free sex, narkoba yang dosa parah-parah sih. Tapi gue pengen bisa bebas. Gue gak pengen ada tuntutan image gue sebagai pemimpin atau sebagai anak Tuhan, melayani Tuhan, akhirnya gue gak bisa lakuin A, B, C, D, gue gak bisa bebas gitu. Dan mungkin banyak di antara kita ngalamin hal yang sama teman-teman gitu. Saya pun pernah ngalamin masa-masa di mana capek juga ya jadi pemimpin, kayaknya hidup gak bisa bebas, harus dijaga, harus ada image gitu. Tapi hal ini kadang-kadang wajar, tapi sebenarnya gak wajar. Kenapa saya bilang begitu teman? Karena gini, hidup kita di dalam Tuhan itu kita sudah dimerdekakan dari dosa. Artinya kita bebas. Ya enggak? Justru hidup kita sebelum mengenal Tuhan, hidup kita diperbudak sama dosa. Yang artinya kita nggak bebas. Gitu. Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang merasa udah di dalam Tuhan, udah bertobat, udah melayani Tuhan, tapi hidupnya merasa nggak bebas. Karena banyak anak Tuhan tanpa disadari mereka masih terikat sama keinginan daging mereka. Mereka masih terikat sama dosa-dosa, mereka masih terikat sama emosi mereka, sama ego mereka. Nah teman-teman, hal pertama yang saya pengen share di tengah-tengah kita bahwa saat kita menjadi teladan, kita mesti siap untuk melepaskan hal-hal yang mungkin dulu kita anggap itu asik, enak, tapi di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan gak suka. Gitu. Dan saya percaya saat kita hidup dalam Tuhan, apa yang Tuhan gak suka pasti akan jadi gak kesukaannya kita. Tapi apa yang Tuhan suka malah akan jadi kesukaannya kita. Nah, satu statement dari Paulus di Filipi 3 ayat 7-8. Dia berkata bahwa, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana waktu Paulus mengenal Tuhan, dia akhirnya menganggap hal-hal yang dulu dianggap untung, hal-hal yang dulu dianggap enak, itu seperti sampah. Itu adalah sebuah kerugian, teman-teman. Nah hari ini, ayo kita kejar pengenalan akan Tuhan. Kita kejar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita kejar untuk mendekat kepada Tuhan. Dan apa yang saya alami ketika saya mendekat kepada Tuhan sampai hari ini, teman-teman, saya merasa apa yang dulu saya anggap asik, apa yang dulu saya anggap kayaknya enak gitu ya, bisa hidup bebas, bisa hidup nggak punya batasan gitu, bisa hidup kompromi sama dosa. Hari ini saya menganggap bahwa hal-hal itu ada hal yang salah, hal itu adalah hal yang akan membuat hidup saya jauh lebih jatuh dan nggak diberkati. Jadi kita masih punya mindset bahwa hidup dalam Tuhan, menjadi teladan, itu adalah hidup yang luar biasa gitu. Karena hidup kita sebelum mengenal Tuhan, kita sadar gak sih bahwa hidup kita sebelum mengenal Tuhan itu hidupnya gak enak?
ya kan? Tapi saat kita mengenal Tuhan, hidup kita jauh lebih enak, jauh lebih diberkati, dan ada pengharapan, ada janji Tuhan, ada mujizat yang kita alami, ada kemurahan Tuhan yang kita alami. Nah, hal seperti itu teman yang akan membuat kita bisa meninggalkan manusia lama kita. Kita bisa meninggalkan apa yang dulu kita anggap untung, yang hari ini membuat kita bisa mau sungguh-sungguh 100% untuk menjadi teladan, teman. Dan ayo hari ini kita mau siapkan hati kita. Waktu kita mau menjadi teladan, yang pertama kita mesti mengenal Tuhan. Kita mesti mengejar pengenalan Tuhan. Supaya apa? Saya percaya gini, saat kita berjalan ke arah Tuhan, kita akan meninggalkan dunia. Tapi waktu kita berjalan ke dunia, kita akan semakin meninggalkan Tuhan. Hari ini mana yang kau pilih, teman-teman? Jangan berdiri di tengah-tengah, ya. Harus pilih salah satu, coretnya nggak perlu. Gitu. Ayo hari kita sama-sama belajar untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dengan apa? Dengan kita menjadi teladan. Waktu kita menjadi teladan, saya menganggap bahwa teladan itu bukan sebagai sebuah beban, tapi menjadi teladan itu justru menjadi sebuah penjagaan buat hidup saya. Bagaimana waktu saya tahu saya anak Tuhan, waktu saya tahu saya harus menjadi teladan, saya akan menjaga hidup saya tetap benar di hadapan Tuhan. Pengalaman saya, teman-teman, waktu awal mulai membina orang, waktu awal dikasih tanggung jawab untuk membina orang lain, dan mungkin teman-teman juga ngalamin hal yang sama, teman-teman ya. Saya samalah kayak kita semua, saya struggle di dalam saat teduh, saya struggle di dalam dosa pria gitu. Saya struggle di dalam disiplin rohani saya gitu. Tapi ketika saya punya anak binaan, saya tahu bahwa saya harus jadi teladan buat mereka. Ketika kalian punya anak binaan, kalian tahu dan sadar kalian harus jadi teladan buat mereka. Dan apa yang kita lakukan? Ya kita semakin menjaga hidup kita. Kita mulai mempush hidup kita supaya kita punya standar yang lebih tinggi daripada anak binaan kita. Jadi hari ini menjadi teladan bukan bicara soal beban, tapi bicara soal bagaimana itu menjaga hidup kita. Gitu. Kita punya sense, kita punya willing untuk punya hidup yang semakin bertumbuh supaya kita juga bisa semakin jadi teladan. Ingat teman-teman, menjadi terang, menjadi dilihat orang itu harus ada di atas. Ini statement dari Kak Aris yang saya suka banget ya. Kita harus ada di atas. Kita harus mempush diri kita untuk semakin bertumbuh supaya kita bisa terus jadi teladan, dan gini. Semakin kita di atas, dampak kita semakin besar. Menjadi teladan nggak bicara soal kita harus punya kekuatan dulu, kita harus punya posisi dulu, nggak, teman. Saya mau kesaksian. Saya waktu pertama kali masuk join di tim penyembahan, ya, itu waktu sekitar umur SMA 2, SMA 3. Saya adalah orang yang paling muda waktu itu. Jadi yang lain tuh udah pada bekerja, kuliah pun udah semester akhir gitu. Sedangkan saya kuliahnya belum gitu. Tapi saya tahu ayat ini, 1 Timotius 4 ayat 12. Untuk saya menjadi teladan. Untuk saya nggak dianggap rendah, saya harus jadi teladan gitu. Teladan apa yang bisa saya berikan? Saya selalu datang on time. Ya kita tahu ya, orang-orang bekerja itu tuh susah banget on time. Jalanan Jakarta macet, ya kan, kerjaan mendadak dari bos dan lain-lain. Tapi kita sebagai anak sekolah, saya bisa menjadi teladan di dalam hal kedisiplinan waktu. Saya selalu datang on time. Sampai satu titik, Koko Cici di situ ya, mengakui bahwa saya sudah menjadi teladan buat hidup mereka dalam hal on time, dalam hal kedisiplinan waktu. Dan buat saya, itu hal yang membuat mereka bisa menilai saya bahwa ada hal yang baik dari hidup saya walaupun saya masih muda. Ada hal yang bisa mereka pelajari dari orang yang lebih muda seperti saya. Saya percaya bahwa setiap kita punya kekuatan, setiap kita punya kemampuan untuk menjadi dampak, bukan cuma untuk orang-orang di gereja, tapi buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat sekeliling kita, teman. Nah, hari teman, penting banget untuk kita menjadi teladan. Penting banget untuk kita menjadi teladan, kenapa? Karena menjadi teladan adalah visi misi yang Tuhan kasih buat kehidupan kita, ya. Menjadi garam dan terang itu adalah visi misi dari kerajaan Allah. Nah, teladan apa sih yang bisa kita berikan? Hari banyak banget teman-teman teladan bisa kita berikan, tapi hari saya pengen menyimpulkan dengan 2, yaitu teladan iman dan teladan kasih. Ya, yang pertama teladan iman. Kita mau baca satu cerita ya di 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Hari ini kita melihat bahwa Paulus menulis ini buat Timotius bahwa ada teladan iman yang diwariskan dari
Lois, ya neneknya Timotius, dan kepada Eunike, ibunya Timotius, dan juga kepada Timotius. Luar biasa teman. Teladan iman. Ini adalah sebuah teladan yang kita bisa berikan buat orang sekeliling kita, yaitu apa? Iman kita. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Injil. Iman kita kepada bahwa kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu hidup. Itulah iman kita. Dan kita mesti jadikan ini teladan buat orang lain. Rindu gak teman-teman? Bahwa lewat iman kita, banyak orang yang mengenal Tuhan. Kita perlu untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum beriman. Dan juga kita perlu memuridkan orang-orang yang kurang iman, orang-orang yang mungkin imannya masih kecil. Kita perlu untuk membangun siap hidup mereka. Lewat apa? Lewat teladan iman kita. Bagaimana kita bisa menceritakan kita percaya kepada Tuhan. Ceritakan bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah iman yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan itu menjadi pengaruh buat iman-iman orang lain juga, teman-teman. Ya. Matius 5 ayat 16 berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Dengan iman kita kepada Yesus, orang bisa melihat dan bisa percaya kepada Tuhan. Luar biasa, teman-teman. Hari ini dimanapun kau berada, sudahkah engkau declare bahwa engkau percaya kepada Yesus? Sudahkah orang lain merasakan bahwa engkau adalah orang yang beriman kepada Yesus? Jangan sampai teman-teman, di sekolah kita, di kantor kita sama seperti orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Bahkan cenderung menutupi bahwa kita percaya kepada Tuhan. Saya teringat bagaimana juga cerita dari Jane, ya, 2 minggu lalu, bagaimana dosen dia declare tentang iman dia kepada Yesus, dan itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita perlu untuk menjadi teladan iman bagi orang lain. Teladan iman bagi keluarga kita, teladan iman bagi adik-adik kita, bahkan juga teladan iman bagi orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang kita bina. Nah, yang kedua teman-teman, teladan di dalam apa? Teladan di dalam kasih, di dalam perbuatan baik, teladan di dalam hal-hal yang bentuknya kasih, teman. Titus 2 ayat 6-8 berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Teladan kasih bicara soal bagaimana kita menjadi teladan di dalam berbuat baik. Dan yang luar biasa teman, teladan kasih ini Yesus sendiri yang mengajarkan kepada hidup kita. Ketika Yesus turun ke dunia, dia menjadi teladan di dalam mengasihi. Ketika Yesus turun ke dunia, bagaimana dia meninggalkan kenyamanan dia, bagaimana dia mau menjadi manusia, disalib mati bersama kita. Bahkan di dunia pun dia mengajarkan tentang kasih, kasih, dan kasih. Teladan kasih kita bisa belajar sendiri dari Yesus, teman. Dan bagaimana kita mau orang-orang mengenal Tuhan, ya kita perlu praktek untuk saling mengasihi. Jadilah teladan di dalam mengasihi. Hal-hal kecil teman, di kantormu, di sekolahmu, di keluargamu, apa yang bisa kau lakukan untuk kau praktek mengasihi buat orang sekelilingmu, teman. 1 Yohanes 3:18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Bukan cuma kita ngomong kita mengasihi, bukan cuma ngomong kita sayang, tapi apa yang kita lakukan buat orang yang kita sayang, teman. Jadilah teladan dalam kasih. Hari ini saya pengen tantang setiap kita, ayo kita menjadi teladan di dalam iman kita. Ceritakan kebesaran Tuhan, ceritakan tentang Yesus. Dan kita menjadi teladan dalam kasih. Berbuat baik, berbuat kasih buat orang sekeliling kita. Hari teman, dalam waktu ini teman, ayo kita berpikir. Kita langsung challenge diri kita masing-masing. Siapa sih yang kita mau berikan teladan ini? Orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Siapa yang hari kita mau praktekkan kasih? Siapa yang hari kita mau ceritakan tentang iman kita? Ayo teman-teman, kita praktek firman Tuhan sama-sama untuk menjadi teladan. Dan teladan ini penting teman-teman ya. Terakhir teman, ada ilustrasi gini. Saya pengen setiap kita bisa mengimajinasikan kita menggambar. Karena kan susah di sini ya. Ya kalau kalian mau gambar di rumah sih terserah, silakan ya menggambar. Coba kita imajinasikan ya. Saya memberikan kalian tugas untuk menggambar. Nah, saya memberikan kalian tugas untuk menggambar. Gambarlah sebuah bemo. Ya, gambarlah sebuah bemo. Ya, mungkin ada yang tahu bemo apa, ada yang nggak tahu, nggak apa-apa. Ya, gambarkan sebuah bemo.
Saya kasih clue buat yang nggak tahu. Clue-nya adalah ini sebuah kendaraan. Gitu. Bisa teman-teman imajinasikan kalian menggambar bemo, ya. Gambar bemo, clue-nya kendaraan. Mungkin sulit, ya. Sulit buat beberapa orang yang nggak tahu bemo apa. Bahkan buat kita yang mungkin tahu bemo itu apa, kita juga mungkin masih sulit karena mungkin samar-samar gambarnya. Nah, tapi hari ini teman, waktu saya memberikan kita tugas gambar bemo, saya hari ini mau kasih gambaran bemo itu seperti apa. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh bemo seperti apa. Oke? Bemo ini seperti ini nih, bemo ini. Nah, ada gambar bemo ya. Oke. Coba sekarang kalian gambarkan bemo seperti gambar ini, teman. Seperti contoh ini. Oke. Ya, lebih mudah pastinya. Ya, walaupun tampaknya susah buat yang nggak bisa gambar, ya kan. Tapi hari ini ilustrasi singkat ini mengajarkan kita bahwa pentingnya sebuah contoh, pentingnya sebuah teladan, ya. Kita akan sulit untuk melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita akan sulit untuk mengerjakan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita butuh contoh, ya. Waktu kalian sekolah, ya, pelajaran matematika, fisika dan lain-lain, kita butuh contoh soal. Kita butuh contoh, kita butuh guru mengajarkan kita terlebih dahulu, memberikan kita contoh, teman. Baru kita bisa tahu. Kalau kita nggak pernah dapat contoh, sama kayak tadi kalian gambar bemo, kalian nggak pernah tahu gambaran bemo seperti apa, dapat contoh bemo seperti apa. Kita bisa gambarnya asal-asalan. Walaupun saya udah kasih clue, teman. Kita akan gambar asal-asalan. Nah, banyak teman-teman di antara anak-anak muda generasi kita ini, banyak mereka yang nggak dapat contoh. Akhirnya hidup mereka tersesat. Banyak mereka nggak dapat contoh bagaimana hidup seharusnya. Akhirnya hidup mereka hancur. Mereka nggak punya masa depan. Ya, mereka nggak tahu gimana caranya kerja, mereka nggak tahu gimana cara hidup benar, mereka nggak tahu gimana caranya bergaul. Banyak teman-teman, ya. Mau nggak hari kita jadi contoh buat mereka, supaya mereka juga bisa lakukan hal yang sama, gitu. Banyak orang butuh contoh, dunia ini butuh contoh. Set an example, contoh yang baik, contoh yang benar. Hari ini bagaimana kalian bergaul di teman-teman kalian? Sudahkah kalian jadi contoh buat mereka? Di keluarga, di kantor, sudahkah kita jadi contoh? Di kantor, sudahkah kalian jadi contoh untuk datang on time, untuk mengerjakan tugas dengan tanggung jawab? Di sekolah, sudahkah kalian jadi contoh untuk mengerjakan tugas? Sudahkah kalian contoh dalam perkataan kalian, dalam tanggung jawab kalian? Hari ini teman-teman, dunia ini butuh contoh. Dan kita adalah garam dan terang. Ini tugas kita untuk kita jadi contoh, jadi teladan buat orang lain. Jadi hari ini jangan anggap teladan itu sebagai sebuah beban. Tapi ini sebuah tanggung jawab, sebuah privilege. Bahwa orang akan look up kepada hidup kita. Karena kita adalah terang dan garam dunia, teman-teman. Dan bicara soal menjadi teladan, itu nggak bicara soal kita ngomong doang. Itu bicara soal bagaimana kita memberi contoh nyata, perbuatan nyata, teman-teman. Teman-teman tahu kalau misalnya saya mau ngajarin kalian bikin pizza gitu ya. Woi, ayo sini. Gua ajarin bikin pizza gitu. Gua kasih resep, gua kasih tahu caranya. Tapi gua sendiri nggak ngelakuin bikin pizzanya, nggak nyontohin bikin pizza. Mungkin pizzanya akan hancur gitu. Mungkin ada yang ngajari pizzanya. Tapi bagaimana kalau kita mau mengajari orang bikin pizza, ya kita harus bikin di depan mereka. Bahkan kita harus kasih mereka coba pizza seperti apa. Hari kita nggak bisa cuma ngomong, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu Allah yang hidup. Kalau kita nggak menghidupi, kita nggak bisa jadi contoh nyata. Kita nggak bisa ngomong, ayo dong lu mengasihi, ayo dong lu memberi, ayo dong lu murah hati. Kalau kita nggak pernah memberikan contoh nyata atau kita nggak pernah berbuat seperti itu, teman-teman. Jadi hari ini, ayo sama-sama kita sebagai Sparkling, ya, this is our job gitu. Inilah visi yang Tuhan kasih buat hidup kita, bahwa kita menjadi influence buat generasi kita, menjadi dampak buat generasi kita. Hari teman-teman, firman Tuhan hari selesai, tapi hari ini Tuhan nggak akan selesai buat hidup kita. Tuhan akan bicara buat hidup kita. Tuhan menantang hidup kita setiap hari, untuk kita boleh menjadi teladan buat orang sekeliling kita. Di manapun kalian ada, teman-teman ya, di kantor, di rumah, di sekolah, ayo belajar untuk menjadi teladan di dalam iman kita, menjadi teladan dalam kasih kita. Mari hari kita berdoa. Tuhan, hari kami mengucap syukur firman-Mu hari ini. Biarlah visi dari Tuhan sebagai garam dan terang dunia ini, Tuhan, boleh kami hidupi, menjadi gaya hidup kami, Tuhan, bahwa kami mau menjadi teladan buat orang sekeliling kami. Hari biarlah kami boleh semakin mengenal Tuhan,
Kami boleh mengejar terus pengenalan Tuhan, sehingga kami dapat tahu Tuhan bahwa hal-hal di luar Tuhan adalah hal-hal yang merugikan kami. Tapi hal-hal bersama dengan Tuhan adalah hal-hal yang membuat kami hidup. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi teladan lewat iman kami, kasih kami, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami juga Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sebagai Sparkling, utuslah kami Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan, bertumbuhlah firman-Mu ini dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.